Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Oke, bantu lagi dulu lebih ya, sobat. Bab 2417 sampai bab 2420. Namun, setelah Takia Kuroki meninggal, dia akhirnya menjadi daun ara Daxia. Pertahankan martabat terakhirmu, tapi setelah ini, sikap Xuan Yuan Qingya terhadap Ye Junlin berubah drastis. Lagi pula, aku melihat keanggunan pukulan Ye Junlin. Alih-alih pergi, dia tinggal di sini bersama Ye Junlin. Dia sebenarnya berinisiatif untuk menjaga Ye Junlin. Ini membuat Ye Junlin takut, jaga jarak sebisa mungkin. Langkah selanjutnya adalah menyebarkan kekuatan magis Vajra Indestructibility, di mana kandidatnya, mereka telah dipilih. Ye Junlin akhirnya datang ke Tian's Mansion dan mendekati Tian's Sensui. Dengan kata, Raja berdampingan, saya tahu bahwa kekuatan Vajra yang tidak dapat dihancurkan tidak dapat menghentikan Anda. Tian's Sensui tampak senang. Dalam 2 hari terakhir, dia telah mempelajari cara memecahkan sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan tingkat ke-7. Dia seharusnya bisa membukanya. Apakah kamu ingin mencobanya? Ye Junlin tiba-tiba berkata, "Bas-bas." Terdengar suara gemetar, dentang, dentang, dentang. Suara gemuruh logam terdengar, seluruh tubuh Ye Junlin berubah menjadi emas dan berubah menjadi tubuh yang tidak bisa dihancurkan. 7 lingkaran cahaya menyala, tingkat ke-7. Tubuh Vajra tingkat ke-7 yang tidak bisa dihancurkan. Dewi Tian's hampir mati rasa, sudah berapa lama sejak Ye Junlin mencapai level ini? Namun, kesempatan ini jarang terjadi dan dia harus memanfaatkannya. Tian's Sensui segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang tubuh yang tidak bisa dihancurkan itu. Boom, boom. Serangan Tian's Sensui yang menakutkan dan gila. Serangan berlanjut seperti banjir, akhirnya, ada beberapa tanda lapisan ke-7 dari tubuh yang tidak bisa dihancurkan itu rusak. Tapi ini karena Ye Junlin berdiri dan membiarkannya bertarung. Jika dia ingin menyerang dengan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, situasi ini tidak akan terjadi. Singkatnya, Tian's Sensui mencoba yang terbaik untuk menembus tubuh tidak bisa dihancurkan tingkat ke-7. Tetapi dia juga harus membayar harga yang sangat mahal. Jika dia tidak ahli dalam sihir Vajra Indestructible tingkat ke-7, dia bisa mengalahkannya dan menderita beberapa luka serius. Sekarang, tiba-tiba momentum Ye Junlin berubah. Langit dan bumi menjadi pucat, dan tekanan yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Tubuh Ye Junlin yang tidak bisa dihancurkan menjadi semakin mempesona. Warna emas menjadi semakin berat, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bahkan ada logam cair emas mengalir di permukaan tubuh. Dan 8 lingkaran cahaya muncul. Kekuatan sihir Vajra tingkat ke-8 yang tidak bisa dihancurkan. Ini, Tian's Sensui tercengang. Rumor mengatakan bahwa ada biksu terkemuka di Daxia yang telah mencapai tingkat ke-8 dan benar-benar tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mematahkannya. Sekarang setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, menghadapi sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan tingkat 8, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di dalam hatinya. Saya benar-benar tidak bisa mengalahkannya, menghadapi tubuh Vajra tingkat 8 yang menakutkan dan tidak bisa dihancurkan. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk melangkah maju. Sekarang, boom, nafas keheningan mematikan dan pemusnahan semua makhluk hidup keluar. Rasanya seperti berada di neraka, bau kematian pun menyebar. Boom, tekanan runtuhnya langit tiba-tiba menekanmu. Seolah-olah langit di depanmu langsung runtuh, menekanmu. Itu semacam tekanan yang langsung membuat manusia tercekik, para dewa menyerah, dan senja para dewa pun datang. Kekuatan sihir Vajra tingkat ke-9 yang tidak bisa dihancurkan. 9 lingkaran cahaya itu seperti 9 matahari yang terik. Bayangan emas muncul, faktanya,
Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ada 9 hantu, yang semakin terang dan redup. 9 pengganti, setiap pengganti puluhan kali lebih kuat daripada tubuh tingkat ke-8 yang tidak bisa dihancurkan. Ya Tuhan, apa yang saya lihat? Kekuatan sihir Fajra tingkat ke-9 yang tidak bisa dihancurkan. Sebagai jurumudi organisasi seni bela diri kuno terkuat, ia akrab dengan seni bela diri dunia. Menurut catatan, belum ada seorang pun yang mempraktikkan kekuatan Fajra yang tidak dapat dihancurkan hingga tingkat ke-9, hanya mereka yang telah mempraktikkannya hingga tingkat ke-8. Hanya ada 2 orang. Sekarang Ye Junlin dengan mudah mencapai level ke-9. Tak terbayangkan, sungguh tidak terbayangkan. Raja Yizi berdampingan, apakah kamu yakin ingin mewariskan kekuatan Fajra yang tidak bisa dihancurkan kepada Kuanzi? Tanya Tian Sensui ragu. Sekarang setelah melihat keajaiban sebenarnya dari kekuatan Fajra yang tidak bisa dihancurkan. Dia merasa putranya tidak layak. Ye Junlin mengangguk. Ya, saya telah membandingkan kandidat berulang kali, dia seharusnya yang paling cocok. Pertama, Marsekal Tians selalu mempraktikkan keterampilan ortodoks Tians Mansion, dan metode cepat di era baru, tidak ada hubungannya. Kedua, latihan yang dia praktikkan semuanya sangat yang dan sangat kuat, ini bertepatan dengan kekuatan Fajra yang tidak dapat dihancurkan, dan ketika Anda mempraktikkannya, Anda mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dan memiliki potensi yang lebih besar, bisa mencapai lantai 7, atau bahkan lantai 8. Ketiga, posisi Komandan Tians terutama untuk melindungi Daxia, teknik ini lebih efektif baginya dibandingkan orang lain. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Ye Junlin merasa bahwa meneruskan kekuatan Fajra yang tidak bisa dihancurkan kepada Marsekal Tians adalah pilihan terbaik. Bagus sekali, meskipun Tians Sensui merasa putranya tidak layak. Jika itu adalah seorang putra, dia akan bahagia sebagai ayah yang percaya diri. Kalau begitu aku akan berterima kasih padamu karena telah menjadi raja berdampingan untuk Kuanzi. Komandan Dewa Tians membungkuk sedikit. Pergi dan panggil orang-orang ke sini, aku juga harus mengubah citraku, mungkin bukan hal yang baik jika dia mengenaliku. Perintah Ye Junlin, tak lama setelah, Tian Sensui datang ke sini bersama putranya Tian Shaosui. Saat ini, Ye Junlin adalah gambaran orang kuat yang mematahkan pedang surgawi dengan 2 jari. Ah, sampai jumpa, senior. Marsekal Tians sangat bersemangat dan segera berlutut untuk memberi hormat. Hatiku semakin bergejolak, benar saja, itu dia. Dia sebelumnya meramalkan kepada semua orang bahwa mungkin Takia Kuroki yang dibunuh oleh senior ini. Tapi sekarang sepertinya itu pasti dia. Bisa bertemu makhluk ini benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan. Mulai sekarang, kamu harus memanggilku Tuan. Komandan Tians mengingatkan dari samping. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Apa yang kamu bicarakan? Ayah Marsekal, katakan lagi. Marsekal Tians menjadi gila. Dia hampir jatuh ke tanah. Kamu tidak salah dengar. Orang di depanmu akan menjadi tuanmu. Dia akan mengajarimu kekuatan magis Fajra yang tidak dapat dihancurkan. Kamu dipilih olehnya. Mengapa kamu tidak bersujud dan memberi hormat? Tians Sensui menjelaskan. Apa, kamu ingin mengajariku kekuatan Fajra yang tidak bisa dihancurkan? Kamu ingin menerima aku sebagai muridmu? Aku. Marsekal Tians begitu bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Wajahnya memerah dan dia batuk berulang kali. Ini adalah momen paling menyenangkannya. Pertama-tama, makhluk dengan pedang pemecah langit 2 jari ini harusnya menjadi masternya. Kedua, kita harus mengajarkan kekuatan magis Fajra yang tidak dapat dihancurkan. Istri saya sangat terkejut. Kenapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Kenapa kamu tidak memberi hormat secepatnya? Kata Komandan Tians tidak puas. Orang ini benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Plop, Marsekal Tians segera berlutut. Dia memberi hormat pada Ye Junlin. Guru, tolong tunduk padaku, muridku.
Dia menatap Marsekal Tians yang bersujud padanya. Ye Junlin merasa sedikit aneh. Apakah ini masih Marsekal Tians yang arogan dari sebelumnya? Menjadi murid Anda sendiri, dia bersujud dengan gila-gilaan dan penuh semangat. Sangat gembira, ya, aku dengan enggan menerimamu sebagai muridku. Selanjutnya, aku akan mewariskan sihir yang tidak bisa dihancurkan kepadamu. Ye Junlin menyerahkan buku rahasia itu kepada Marsekal Tians. Marsekal Tians melepasnya dengan kedua tangannya. Saya melihatnya dan menemukan bahwa saya telah mencapai tingkat ke-9. Ye Junlin berkata dengan tenang, "Puff." Marsekal Tians jatuh ke tanah, lantai 9. Alam legendaris yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Saya memiliki anotasi untuk setiap level sehingga Anda dapat berlatih lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Anda akan menghindari banyak jalan memutar. Saya akan melihat hasil latihan Anda sebentar lagi. Ye Junlin pergi setelah membuat pengaturan. Tidak lama setelah kembali ke Jiangbei, Ye Junlin melihat Marsekal Tians datang. Setelah mendapatkan buku rahasia tersebut, dia tidak langsung mempraktikkannya, melainkan datang ke Jiangbei untuk pamer. Ayo semuanya, berkumpul. Ada hal besar yang ingin kukatakan. Petik 2. Kata Marsekal Tians, semua orang berkumpul, menunggu Marsekal Tians mengatakan sesuatu yang besar. Kamu telah memperoleh kekuatan magis yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, suara Ye Junlin terdengar, sulit untuk mengatakannya tanpa mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, Marsekal Tians benar-benar tercengang. Kata-kata yang keluar dari tenggorokanku berhenti tiba-tiba. Melihat Ye Junlin dengan tidak percaya, bagaimana dia tahu? Hal ini terjadi belum lama ini, selain ayahnya. Mungkinkah identitas Ye Junlin, senior yang mana? Tuannya, Marsekal Tians memandangnya dengan tidak percaya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Salah, benar, adikku tahu, aku baru saja memberitahu adikku. Dia pasti akan membagikan acara bahagia seperti ini kepada kerabatnya secepatnya. Jadi Xuan Yuan King ya tahu. Sekarang Ye Junlin tahu bahwa yang mengatakannya pasti saudara perempuannya. Kalau tidak ada cara untuk menjelaskan hal ini. Setelah memikirkan hal ini dengan jelas, Marsekal Tians tidak terlalu memperhatikan. Ya itu benar. Kabar baiknya adalah saya telah memperoleh kekuatan magis yang tidak dapat dihancurkan. Marsekal Tians dengan bersemangat mengeluarkan buku rahasia itu untuk dilihat semua orang. Sungguh, itu adalah kekuatan sihir yang benar-benar tidak bisa dihancurkan. Semua orang terkejut. Semua orang memandang Marsekal Tians dengan kaget. Marsekal muda, bagaimana kamu mendapatkan kekuatan magis yang tidak bisa dihancurkan? Semua orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Itu diturunkan kepadaku oleh seniorku, kata Marsekal Tians dengan ekspresi bangga di wajahnya. Senior yang mana? Semua orang memandangnya dengan kaget. Apakah kamu masih ingat senior yang mematahkan pedang surgawi dengan 2 jari? Dialah yang membunuh guru dan murid Takia Kuroki. Kekuatan Fajra yang tidak bisa dihancurkan jatuh ke tangannya. Sekarang dia memilihku dari ribuan pilihan, menerimaku sebagai muridnya, dan mengajarinya sihirku. Marsekal Tians menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Yang lain tentu saja iri, tuanku baru saja menontonnya sekali dan menguasai kekuatan yang tidak bisa dihancurkan hingga tingkat ke-9. Marsekal Tians membual kepada semua orang tentang betapa kuatnya tuannya. Xuan Yuan King Ya dan Ye Junlin tidak setuju. Dua orang yang mengetahui kebenaran hanya akan menganggap perilaku Marsekal Tians agak kekanak-kanakan. Bahkan konyol, keduanya tidak memperhatikan yang lain. Melakukan urusannya sendiri, ini adalah sup yang aku buat khusus, ini mengandung banyak bahan obat dari Tians Mansion. Xuan Yuan King Ya sebenarnya memasak supnya sendiri dan membuatkan sup untuk Ye Junlin. Ye Junlin tertegun. Setelah pertempuran ini, sikap Xuan Yuan King Ya berubah total. Hal ini membuat Ye Junlin sedikit tidak nyaman.
Cara bergaul sebelumnya lebih baik, tapi sekarang ada banyak hal yang tidak biasa saya lakukan. Marsekal Tians bahkan berlutut dan bersujud pada dirinya sendiri. Apakah kamu ingin aku memberimu makan? Ayo, aku akan memberimu makan. Xuan Yuan Qingya ingin memberi makan Ye Junlin sendiri. Ini hampir membuat Ye Junlin tercengang. Li Ziran kebetulan melihat pemandangan ini. Mengejutkan, sangat mengejutkan, sungguh luar biasa. Tidak, Xuan Yuan Qingya sangat menyebalkan dan tidak tahan dengan Ye Junlin. Sekarang Anda membuatkan sup untuknya dan memberinya makan sendiri. Mungkinkah yang dikatakan Xuan Yuan Qingya sebelumnya adalah kebohongan? Sebenarnya dia ingin menikah dengan Ye Junlin, tapi itu tidak mungkin. Li Ziran tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan entah kenapa dia mulai merasa gugup. Yang lain segera melihat ini dan menjadi sangat bingung. Tampaknya Xuan Yuan Qingya memperlakukan Ye Junlin secara berbeda. Dia harus memberi makan supnya sendiri, sungguh luar biasa. Melihat banyak orang menonton, Ye Junlin mengambil sup dan meminumnya. Minumlah perlahan, masih ada lagi, kata Xuan Yuan Qingya cepat. Dia juga menyeka sudut mulut Ye Junlin dengan sapu tangan. Dengan lembut, sangat lembut, Marsekal Tians belum pernah melihat adiknya begitu lembut. Adikku selalu sangat mudah tersinggung. Banyak orang di Tians Mansion akan berjalan-jalan ketika mereka melihatnya. Apakah matahari terbit dari barat? Ini sangat tidak normal. Bahkan bisa dikatakan tidak bisa dimengerti. Marsekal Tians berhenti membual dan memandangi adiknya, melamun. Kakak, apa yang kamu lakukan? Membuatkan sup untuknya sendiri? Adikku belum pernah mencicipi sup yang kamu buat. Marsekal Tians ingin tahu alasannya. Sederhana sekali. Setelah hidup dan mati, kita berteman, apa salahnya membuat sup untuk teman? Xuan Yuan Qingya menjelaskan, Xuan Yuan Qingya memiliki pemikiran kecilnya sendiri. Dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, Li Ziran tidak akan pernah membiarkan dia berhubungan dengan Ye Junlin. Wajar jika seorang jenius seperti Ye Junlin memiliki 3 istri dan 4 selir. Setelah Marsekal Tians selesai pamer, dia pergi berlatih. Yang lainnya juga bubar. Meski Li Ziran bingung, dia juga pergi. Kali ini, kejadian pemenggalan kepala Takia Kuroki menimbulkan keributan besar. Khususnya di Dongdao, keadaan menjadi lebih serius. Lagi pula, Takia Kuroki ingin menjadi nomor 1 di daftar dewa. Sekarang dia meninggal tanpa alasan, dan kita tidak tahu siapa yang membunuhnya. Siapapun bisa marah, mereka sangat menuntut penjelasan dari Daxia. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Sekarang orang-orang kuat dari Pulau Timur telah berkumpul untuk membahas masalah ini. Seperti yang diharapkan, pasti orang super kuat Daxia yang mengambil tindakan. Tuan Kuroki belum mempraktikkan sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan ke tingkat tertinggi, itu normal untuk dibunuh. Tapi siapa orang ini? Apakah dia berada di dewa daftar? Orang yang kuat, jika tidak, maka Daxia bersikap tidak masuk akal dan menindas orang lain. Komandan Ilahi Tians juga mengatakan bahwa rumah Tians dan klan Baolong tidak akan pernah berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, apakah mereka melanggar janji mereka? Jadi kita harus mencari tahu tentang ini. Biarkan Daxia memberikan penjelasan. Benar, orang terakhir yang ditantang Hei Mukun adalah Xuan Yuan Qingya. Selain dia, ada juga Ye Junlin. Mereka pasti telah menyaksikan semuanya dan tahu siapa yang membunuh Kuroki Kun. Kalau begitu ayo kita cari 2 orang ini dan cari tahu, segera bertindak. Segera, 6 orang terkuat di daftar dewa dari Pulau Timur pergi ke Daxia. Di antara mereka adalah jenius tak tertandingi nomor 7 dalam daftar dewa, penerus pedang iblis Muramasa. 5 sisanya semuanya berada dalam 100 teratas dalam daftar dewa. Dapat dikatakan bahwa mereka semua kuat, dan mereka harus mengetahui situasinya dari Ye Junlin. Segera mereka datang ke Jiangbei dan menyergap. Ye Junlin segera menyadari kedatangan mereka. Dia sengaja menyuruh orang lain pergi. Hanya ada dia, Xuan Yuan Qingya,
dan Zhou Nanian yang mengasingkan diri. Xuan Yuan Qingya masih bingung. Mengapa Ye Junlin menyuruh yang lain pergi? Apakah Anda punya ide lain? Siapkan kain pel atau apalah, nanti kita harus membersihkannya. Kata Ye Junlin. Ini membuat Xuan Yuan Qingya semakin bingung. Apa yang ingin kamu lakukan? Tapi dia tetap bersiap dengan patuh. Sore harinya, setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, para ahli dari daftar Dewa Pulau Timur segera menuju ke villa. Boom, 6 orang kuat itu masuk. Mereka mengepung Ye Junlin dan mereka berdua dengan erat. Siapa kamu? Xuan Yuan Qingya segera mengambil tindakan. Muramasa, penerus pedang iblis yang berada di urutan ke-7 dalam daftar dewa, segera mengambil tindakan. Cahaya pedang dan bayangan pedang. Dia dengan cepat menekan Xuan Yuan Qingya dan mengendalikannya. Adapun Ye Junlin, mereka tidak memperhatikan sama sekali. Bagaimana seseorang dalam daftar dewa semu bisa dibandingkan dengan 100 teratas dalam daftar dewa? Yah, kamu sangat pintar. Kamu tidak melawan, perlawanan adalah jalan buntu. Kamu sebaiknya patuh. Melihat Ye Junlin duduk di sana tanpa meronta, Master Desa Pedang Iblis mengangguk puas. Apakah kamu dari Dongdao? Apa yang kamu lakukan di sini? Xuan Yuan Qingya berkata dengan dingin. Kenapa kita ada di sini? Kamu pasti mengetahuinya lebih baik dari orang lain, kan? Begitu kata-kata ini keluar, Xuan Yuan Qingya bereaksi. Saya juga mengerti mengapa Ye Junlin memintanya untuk menyiapkan kain pel sebelumnya. Mengapa kelompok orang ini benar-benar siap menembak? Kamu berani datang ke sini untuk macam-macam dengan orang ini. Kamu juga sangat berani. Katakan padaku, siapa yang membunuh Takia Kuroki-kun dan Hirai Musashi-kun hari itu? Katakan dan selamatkan hidupmu. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Ye Junlin segera berkata, Don, jangan lakukan itu, kataku. Aku katakan, sebenarnya, aku membunuhnya, bersambung.